Pekatnya debu batu bara di Jalan Lintas Sumatera, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, harus menjadi perhatian besar bagi pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Terlihat debu-debu batu bara bertebaran di Jalan Lintas Sumatera sangat buruk terhadap pengaruh kesehatan bagi pengemudi kendaraan roda 2. Selain itu juga berpengaruh buruk terhadap kesehatan rumah warga yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera. Warga Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Ibu Anissa, usia 52 tahun. Ia menceritakan kepada SHI TV, mengeluhkan bahwa debu batu bara yang menimpa rumahnya, pertama adalah mengganggu kesehatan keluarganya. Kedua, ia menghabiskan air untuk mengepel sampai 10 ember yang besar. Dan yang ketiga, ia menyapu satu hari bisa mencapai 5-6 kali. Setahun yang lalu, Ibu Anissa pernah membicarakan ke Kades Darmo, meminta solusi bagaimana dengan keadaan dampak debu batu bara ini terhadap rumahnya yang berada di pinggir jalan. Ketika tim SHI TV mengunjungi rumah Ibu Anissa yang sedang menyapu rumahnya, terlihat debu-debu batu bara yang pekat berwarna hitam bertebaran di lantai dan menempel pada dinding rumahnya yang merusak dinding rumahnya sehingga berwarna hitam. Bu, bagaimana rumah Ibu terhadap dampak debu batu bara ini, Bu? Ya, yang pasti ya dampaknya, aduh Om, ya lihat ini ya kan, nah debunya ini yang pasti yang ganggu kesehatan, yang pasti bagi kami kan, yang kayak Ibu kalau nyapu, kalau pagi jam 6 sampai setengah 7 itu bukan main sapuan pelan langsung nyiram pakai air, itu kira-kira 10 ember cat besar itu. Nah jam 8, jam 9 itu mulai debu lagi, saya sapu lagi, kadang-kadang sehari itu sampai 5 kali 6 kali saya sapu. Nah kadang-kadang kalau saya tinggal pergi bener Om ya, Pak ya, kita pergi ke Palembang sehari 2 hari itu aduh kayak mana lah ya. Nah yang di luar yang pasti itu kami ganggu kesehatan kami. Terus terang setahun yang lalu kami udah ke Kades Darmo, terus kami minta solusinya gimana dengan keadaan debu ini kan ya untuk rumah kami. Terus Pak Kades Darmo minta kami tolong dari kampung 4 ini yang terutama yang di pinggir jalan minta tanda tangan. Sudah kami jalankan, sudah kami tanda tangan kira-kira 50-an kakak lah untuk lingkungan yang terutama yang di jalan lintas. Nah terus untuk rumah saya udah foto terasnya Om dalam keadaan kotor. Nah, terus suami saya sama Pak Kades sama Pak Jumadi udah ke kantor ke ME, tapi sampai sekarang nggak ada keputusan. Apa harapan Ibu kepada pemerintah Kabupaten ini? Ya karena ini istilahnya memang satu kita jalan lintas, kedua memang ya namanya daerah tambang, itu nggak bisa harus tambang batu bara harus di stop, nggak boleh lewat, nggak bisa. Ya solusinya ya gimana? Untuk kami terutama saya, ya istilahnya tuh ada uang debu, uang sungai, kayak kami ini dampaknya 2 Om, limbah sungai. Nah sampai sekarang nggak ada istilah kata orang tuh untuk kesehatan kami, uang untuk beli susu atau untuk beli sapu, istilahnya entah berapa kan, partisipasi dari PT yang batu bara yang lewat ini kan banyak Om, bukan ME aja kan, global dari BAS kan yang lewat sini. Nah, sampai sekarang nggak ada. Ya harapan kami ya tolong diperhatikan lah tambang-tambang yang terutama yang di jalan lintas kan. Nah harapan kami sebagai rakyat kecil dan bisa lah mau bangun harus stop, tapi tambang kan nggak bisa, namanya ya tak perusahaan kan PT. Nah tapi harus diperhatikan lah. Ini kayak sekarang kan, nah Bapak lihat sendiri kebenaran saya lagi nyapu kan, dampak debunya gimana kelihatan Bapak. Sementara ini demi Allah saya nggak bohong Pak, udah 5 kali saya nyapu ini. Pemerintahan Kabupaten Muara Enim segera menindak tegas perusahaan-perusahaan yang menambang batu bara, wajib mengeluarkan bantuan dana santunan untuk
dampak rumah-rumah warga yang berada di pinggir jalan terhadap kesehatan masyarakat, serta telah merugikan rumah warga yang telah kotor akibat debu-debu batu bara. Kebenaran saya lagi nyapu, kan lagi apa yang saya ngeliat 2 kali. Sebentar lagi biasanya jam 5 nyiram. Tapi buat kotor kendaraan, buat kotor jalan. Kalau lah kering tambah debu. Nah, nama ngelicin nih, Jong Plembang tuh. Nambah numpuk ya? Nambah numpuk. Iya. Itulah aku Apa pernah terjadi kecelakaan, Bu? ya kalau yang namanya motor terbalik oleh licin kan. Ya kalau pas musim hujan pasti. Terutama di daerah jembatan. Ini kan jembatan itu, rumah-rumah itu beda gitu punya kakak saya. Termasuk punya keluarga saya semua ini. Jadi pas di depan bedeng kakak saya itu, pas tikungan itu, nanti lewat lah ke situ. Iya, Bu. Itu yang lebih parah. Pas jembatan. Iya, Bu. Ya kecelakaan ya sekedar luka-luka, memang alhamdulillah belum sampai ada yang parah ya. Tapi ya kan kasihan kadang anak-anak sekolah, ibu-ibu pergi ngajar, pergi kerja, yang sering kecelakaan itu kebalik oleh licin loh Om. Nah, itu aja. Terkait dengan Kepala Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Ilwan Utama mengatakan bahwa untuk bantuan PT MME di desanya banyak antara lain posyandu, dan apapun kegiatan di desa selalu dibantu sepenuhnya oleh PT MME. Karena PT MME giumnya berada di Desa Darmo. Masalah bantuan dampak uang debu untuk rumah warga Desa Darmo yang berada di pinggir jalan sudah diusulkan, walau itu hanya 100.000 ataupun 200.000 per rumah. Cuma belum terrealisasi yang diusulkan tahun 2020. Jadi kalau bantuan MMD itu banyak. Iya Pak Kades. Posyandu dibantu, apapun kegiatan Desa Darmo dibantu oleh MMS sepenuhnya. Sebab dia iup PT MMS Darmo asli. Terhadap rumah-rumah warga yang mengalami debu batubara bagaimana Pak Kades? Ada nggak dari Kalau dulu MME? itu sudah kita usulkan. Maksud saya sebagai pemerintah Desa Darmo itu harus ada uang debunya, dia 100 ataupun 200.000 per rumah. Sudah kita data kemarin berapa orang itu, cuman belum ada terrealisasi. sekitar tahun berapa Pak Kades sudah disampaikan ke MME? Tahun 2020. 2020 Pak Kades. Sama bulannya aku bikin lagi. Terima kasih Pak Kades sebelumnya. SHI TV Muara Enim, Zulpadlil Azim melaporkan.